Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dengan sebaik-baik nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dalam keimanan dan keislaman ini. Selamat serta salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, pembahasan kita pada malam hari ini sampai pada hadis nomor 4423. Ini terkait dengan masalah-masalah hari kiamat dan apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Langsung saja ke hadis. Al-Ahnaf bin Qais an Abdillah, ini nama perawinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'una, sungguh celaka orang-orang yang melampaui batas. Qalaha thalatha, hal itu diucapkan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Para jemaah, dalam hal beragama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh agar segala sesuatu itu dilakukan secara normal. Segala sesuatu itu dilakukan secara apa istilahnya pas, tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu ngoyo, sehingga kalau umpamanya dalam hal contohnya itu sholat, kita sholat itu kita lakukan secara tengah-tengah. Ada seorang sahabat yang dia itu ketika sholat mengikat badannya supaya tidak ngantuk. Jadi kalau ngantuk itu badannya diikat, kemudian dia sholat, memaksakan diri
melampaui batas kekuatannya. Melihat hal ini Rasulullah menegur sahabat tersebut, jangan melakukan perkara yang melampaui batas atas fitrah kita. Ada seorang sahabat niku sing mek salat mawon begini. Sementara ada istri, dia punya istri, sehingga istrinya ini protes kepada Rasulullah. Akhirnya sahabat tersebut juga ditegur. Semua apa kaitannya dengan masalah agama itu, enten porsinya masing-masing, hak-haknya masing-masing. Ketika sholat, ya sholat. Ketika kita punya tanggung jawab terhadap istri, yaitu kita berikan haknya. Ketika kita punya hak terhadap masalah agama atau dunia, ya kita berikan haknya. Oleh karena itu, kita jangan melampaui batas, terlalu ngoyo terhadap sesuatu yang di luar kemampuan kita. Makanya Rasulullah istilahnya bersabda dalam masalah ini, halakal mutanatti'una, celakalah orang-orang yang melampaui batas. Makanya Rasulullah itu orang yang proporsional dalam memberikan hak-hak terhadap urusan-urusan dunia maupun akhirat. Para jamaah, kita juga tentu sudah tahu ada 3 sahabat yang saking kepingin dari akhirat sampai melupakan dunia. Gitu. Ada yang kepingin bos terus, bos aku gak berbuka. Entah saya kepingin dia mulai terus gak itu. Entah saya kepingin membujang sebuah hidup berhati-hati. Semuanya ini melampaui batas, melampaui batas, melampaui fitrah kita sebagai manusia. Itu akan menyiksa diri mereka sendiri. Dan kebanyakan manusia tentu tidak akan mampu melakukan hal yang seperti itu. Oleh karena itu, pada jemaah, dalam masalah ibadah sekalipun kita tetap harus proporsional, tetap proporsional, tengah-tengah, pas porsinya, tidak melebih-lebihkan. Wallahu a'lam. Para jemaah, ini kaitannya dengan hadis ini. Kita lanjut ke hadis 4824. Haddatsana Abu Diyah haddatsani Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, ai yurfa'al ilmu wa yasudal jahl wa yusrabal khamru wa yadhharal zina. Tanda hari kiamat di antaranya adalah diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela di mana-mana, kemudian orang-orang minum khamar biasa, dan zina terjadi secara terang-terangan. Para jemaah, barangkali ini sudah terjadi di zaman kita, bahwa 4
bisa kita rasakan pada saat ini. Ya memang kita ini pun para kiamat. Kalau dikatakan tanda-tanda kiamat yang dinyatakan oleh Rasulullah, itu semuanya kan sudah keluar. Tinggal yang besar-besar saja, sepertinya seperti itu. Dan di antara tanda niki, 4 tanda niki, kira-kira itu nomor banyak. Ya kalau kita melihat secara realitas pun terjadi semua, Pertama niki dia nomor ilmu diangkat. Ilmu itu sesuatu yang penting. Kita niku melihat ilmu yang diangkat, maksudnya ilmu ini pun gak ditinggal hilang. Niki kepo terjadi di zaman kita, dan kebodohan merajalela di mana-mana karena ilmu ini sudah diangkat oleh Allah. Kebodohan di mana-mana. Ilmu niki dimaksud menurut kesepakatan ulama ilmu agama. Bukan ilmu teknologi, bukan ilmu fisika, kimia, bukan. Karena pentingnya ilmu agama itu bagi kehidupan manusia, dan juga ilmu agama itu bisa menuntun kita untuk menuju akhirat, selamat di sana, menuju surga. Tanpa ilmu agama ini, maka tidak akan ada orang yang bisa selamat, karena ilmu itu adalah ibarat lentera. Tetapi ironnya pada zaman justru ilmu agama inilah yang diangkat oleh Allah. Nanti disebut apa itu harap akhirat gawe Allah. Mau satu-satunya kita bisa menuju Allah itu adalah dengan ilmu agama. Oleh karena itu, bukan heran ketika kita melihat banyak orang-orang yang awam banget terhadap agama ini. KTP Islam, mau Al-Fatihah lain dos. Lalu nyamnya lagi anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah, sekolah. Hafalan mereka, kemudian juga bacaan mereka dites itu Al-Fatihah betul sangat. Dikon cukup bahwa ahad itu betul sangat. Dan ini untuk anak usia sekelas SD, bahkan SMP juga seperti itu ada. Orang ini sering tes lari-lari SMP. Bayangkan ini bagaimana sistem pendidikan kita. Itu sistemnya itu jadi organisasi. Sekolah yang dianggap Islami, tapi kenyataannya sangat tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Terus semua seorang itu 50% Pak Duin akeh sing mboten saged. Saged to ya. Ono sing kathah keliru kabeh. Wudu nggih wonten sami. Lah ini sistem pendidikan kita ya nopo. Sehingga terbiasa dalam kebodohan. Lah iya, mestinya kita memiliki sistem pendidikan sing Islami, sing bocah SD itu diajari rukun-rukun Islam sing tepat, mulai bacaan Al-Fatihah, mulai cara wudu, macam-macam bacaan seperti itu. Maka mestinya sehingga mereka terbiasa untuk seperti itu. Rasanya ini pun bodoh. Tak dikit itu bodoh. Nggak boleh ini memang kenyataan seperti itu. Jadi kadang harus bodoh.
lari-lari di musim ke SMP wis ngombe-ngombe ngefly biasa, bahkan punya komunitas konco-konconya diajak, akhirnya punya komunitas miras, operasional miras ini. Bayang nantinya lari-lari ke sama penonton. Niku dalam sing kali menjurus ke apa niku? Pacaran terus zina. Enten lah niki menyampaikan dan guru niku boten mau tahu. Pendidik, seorang pengajar, seorang ustaz, dia tidak bisa mengatasi hal tersebut. Nah ini generasi kita seperti itu sekarang. Ya, generasi kita ya, mungkin tidak di sini, tapi di luar itu aja. Generasi ini, generasi kita saat ini pun memenuhi karakter 4 tanda-tanda kiamat ini. 4 ini. Allah alam jamaah, naudzubillah, kita harus prihatin kalau kita sebagai orang tua didiklah anak putra putri kita dengan pendidikan yang baik, sekolahkan mereka di instansi-instansi yang terpercaya, tidak hanya sekedar mahal tapi tak karuan tidak mulai. Yang pasti harus kita awasi, ini karena indikasi menepati tanda kiamat ini pun terjadi di anak-anak kita. Seorang ustaz paham masalah ini paham betul. Kita lanjut ke hadis 4825. Hadis ini agak sama, tapi ada tambahan. Min asratis sa'ah, dari tanda hari kiamat. Ayul fa'il ilmu wa idhar jahl wa isratul zina wa isratul khamra. Empat ini pun sama diangkatnya ilmu, kebodohan di mana-mana, zina, kemudian minum-minuman khamar. Wa yakabur rijal wa tabaqat nisa hatta yakuna bi khamsina imra'atan fi mawa'id. Kemudian ada lagi tambahan di sini menurut hadis ini, orang laki-laki itu mulai berkurang sementara wanita bertambah banyak, sehingga pada suatu hari nanti perbandingannya itu antara 1 dan 50. Terus tambahan ini sudah terjadi juga bahwa jumlah laki-laki itu perbandingannya nanti antara 1 dan 50 wanita. Ya entah nanti kapan, yang pasti ya laki-laki itu biasanya ada perang, kemudian mereka perang, kemudian banyak yang meninggal atau bagaimana. Wallahu a'lam, yang pasti ini akan terjadi sampai nanti di antara wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu rela untuk dimadu karena saking sedikitnya laki-laki ini. Para jamaah, ini merupakan huru-hara fitnah yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Yang pasti
fitnah niki kalau sudah terjadi ya harus kita hadapi sesuai dengan syariat kita. Ya, kita tetap istiqomah, jangan sampai terkecoh dengan fitnah-fitnah atau huru-hara kiamat niki. Niki cili-cili niki, sing cili-cili mau. Tetapi meskipun kecil, ya sangat bisa mempengaruhi keimanan itu sendiri. Jadi jangan sampai keimanan kita itu luntur lantaran fitnah-fitnah yang seperti ini. Atau mau dibilang pada zaman kita justru ikut terbawa fitnah tersebut. Terbawa fitnah tersebut. Hadis seterusnya 4826. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa, "Inna baina yaday as-sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzilu fiha al-jahl wa yakfuru fiha al-haraj wal haraj al-qadar." Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu adalah ada beberapa hari yang di dalamnya ilmu dihilangkan, kebodohan merajalela dan banyaknya pembunuhan. Ilmu dihilangkan. Jadi wis berkenaan tiang sing ahli dalam agama. Ini maksudnya niku dihilangkan ilmu niki menurut para ulama itu adalah dihilangkannya atau diwafatkannya orang-orang yang berilmu atau para ulama. Kalau para ulama itu sudah satu persatu diwafatkan, diambil oleh Allah, maka yang tinggalkan orang-orang yang bodoh. Yang tinggalkan orang-orang yang bodoh. Ulama ya sebetulnya kan. Sehingga ketika orang bertanya kepada orang yang lain, yang ditanya juga sama-sama nggak tahu, sama-sama bodohnya, sehingga akan bisa menyesatkan lantaran dia bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi ini maksudnya ilmu yang dihilangkan itu tidak diambil secara ilmu bodoh, tapi diambil dari ulamanya, diwafatkan pada zamannya. Kebodohan merajalela disebut banyaknya pembunuhan al-haraj. Kita tahu sendiri sekarang ini pembunuhan di US biasa terjadi. Pembunuhan atau disebut al-haraj ini fitnah yang sudah terjadi sejak zaman dulu memang. Namun maraknya pembunuhan ini sesuatu yang akan terjadi nanti juga, maksudnya sekarang ini juga nanti lebih parah lagi, semakin banyak fitnah yang kaitannya dengan pembunuhan. Kadang tiang itu bodoh ngerti kenapa dia dibunuh. Ini repotnya sampai seperti itu nanti. Gak tahu orang-orang tempat ini gak pernah sebati, gak mengundang, gak menangin tempat ini. Jadi ini fitnah pembunuhan. Sampai akhirnya nanti akan muncul Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti ini merupakan fitnah-fitnah yang terjadi. Hadis nomor 4828. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanzuru ilma intiza'an yantazi'u minan nasi, walakin
in yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini yang boleh jelaskan ternyata hadis. Sesungguhnya Allah, Rasulullah bersabda ya, tidak mengambil ilmu secara intisaan itu maka menghapuskan dihapus intisaan. Tetapi ilmu agama itu diambil dengan mewafatkan para ulama. Jadi Allah tidak mencabut secara langsung dari hati manusia. Ilmu itu bukan dicabut secara seperti itu. Tapi Allah akan menghapus ilmu agama dengan mewafatkan para ulama, hingga tidak ada seorang ulama pun yang akan tersisa. Kemudian selepas itu mereka akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Apabila mereka atau para pemimpin bodoh itu dimintai fatwa, maka mereka akan berfatwa tanpa berlandaskan ilmu hingga mereka tersesat dan menyesatkan. Ini banyak terjadi, apalagi kalau kita melihat di konten-konten YouTube itu banyak orang-orang yang berkedok ahli agama tapi menyesatkan. Bahkan ada yang mengaku-ngaku ahli agama ulama tapi gak jelas kapasitas ilmunya. Aku iso bahasa semut, kemudian aku lagi iso berkata-kata dengan malaikat. Lalu ada lagi yang dia kalau ceramah itu kayak menggebu-gebu, enak, oratornya itu enak ya, tapi yang disampaikan itu gak jelas. Ilmu tauhid tapi yang disampaikan itu justru berlawanan dengan ketauhidan. Kadang kalau kita melihat itu, Masya Allah, panas ini pikiran yang musuh itu. Bodoh tapi ngaku pintar, ngaku ulama. Bahkan ada yang mengatakan dalam ilmu tauhid di salah satu contoh itu bahwa Allah itu tidak menciptakan apapun. Yang menciptakan itu adalah pikiran kita. Terus mendewakan akal pikiran dia. Apa yang kita pikirkan, yang kita mau, itu yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan ini salah satu contoh orang yang keblinger dalam hal ilmu tauhid. Sok-sokan pintar ilmu tauhid tapi ternyata tidak paham dengan ilmu tauhid itu sendiri. Tapi nanti ini dia akan mengikuti para jamaah itu. Enten mau mengikuti itu. Ngomongin begitu. Ini adalah satu fitnah kebodohan. Di YouTube ini, sopo ini, jambrong ini, sopo. Masya Allah, wong sing mencampur adukkan ilmu agama dan kesesatan. Ini adalah perkara yang harus kita waspadai. Insya Allah kita pun tahu ini gak jelas ini, ulama gak jelas ini. Oh ini mau bergen ini, ngaku-ngaku ulama. Oh ini ngaku-ngaku, oh iso ngerti koyo nopo itu, sok ramal sok ini. Yang pasti pada jemaah hal-hal yang seperti ini adalah kebodohan. Dan cara kita mengetahui itu sudah pasti kita kembalikan semua itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Di musim depan. Selain itu
Untuk zaman kita saat ini ya karena orang-orang yang sama-sama banyak bodohnya, seperti kepak kabel, tapi pengikutnya dia kata. Lagi Indonesia ini ngotot, wis ngerti ngotot itu bodoh tebak, tapi punya pondok pesantren. Ya kan lucu, kasus-kasus penipuan dia ngaku nopo kiai punya pesantren. Ya, yang datang juga dari mana-mana. Seluruh Indonesia datang penipu. Dan ternyata setelah itu dia adalah seorang penipu. Kopiah masuk ke bumi. Kenapa kita ingin bodoh mikir dan ini terjadi karena kebodohan masyarakat kita di Indonesia ini. Oleh karena itu pada jemaah insya Allah di Muhammadiyah membentengi hal yang seperti ini. Oleh karena itu nih enten pondok-pondok pesantren sing model-model model itu didelok mau iki Muhammadiyah tak Muhammadiyah iki hati-hati loh. Organisasi yang lain juga sama gitu. Ya pasti pada zaman kita harus membentengi diri dari hal-hal yang seperti ini yang menyesatkan dan orang yang tersesat. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, masya Allah di Indonesia ini marah hal yang seperti ini. Kita masuk pada kiamat nomor bodoh jangan fikir kiamat. Hadis seterusnya 4831. An Nabi Hurairah dari Abu Hurairah ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia itu mendapatkan pahala seperti pahala siapa yang mengikutinya. La yang usudah tidak mencuri syai'an, tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu akharimin man tabi'ahu. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yang usul dari kami mengathami syai'an, yang tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Para jemaah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah bahwa kita itu kalau mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, menyuruh kepada dakwah, maka kita itu akan mendapatkan pahala. Siapa saja yang mengikuti seruan kita, yang mengikuti seruan kita dengan dakwah itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kita tersebut. Umpamanya seorang ustaz itu mengajarkan bacaan-bacaan sholat, maka anak didiknya yang dia pandai melakukan pandai sudah bisa mengajarkan sholat itu, ustaz ini akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh muridnya, dan itu terus menerus saja, terus menerus. Makanya kita tahu bahwa ilmu itu adalah perkara yang membuat kita
mendapatkan amal yang terus-menerus kekal. Lah murid kita mengajarkan kepada muridnya nanti, kita pun tetap mendapatkan pahala terus-menerus seperti itu. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis kan 3 perkara, di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Seorang ustaz mengajarkan ilmu, lalu ilmu itu diajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan muridnya lagi, terus menerus generasi dari generasi, maka ustaz ini meskipun sudah menjadi tulang belulang, pahalanya terus mengalir. Makanya para jemaah sangat besar kita mengajarkan ilmu kepada seseorang itu. Ini adalah petunjuk, sama dengan menyuruh kepada petunjuk. Makanya jangan meremehkan seorang ustaz karena dia mengajarkan ilmu kepada ribuan muridnya atau ratusan muridnya. Masya Allah, pahalanya itu luar biasa. Satu orang saja yang kita ajak untuk berbuat kebaikan, maka itu juga merupakan satu pahala yang luar biasa. Dia melakukan itu, kita mendapatkan pahala meskipun kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu para jemaah, kebaikan itu harus kita dapatkan. Kadang kita itu tidak mampu untuk berbuat banyak gara-gara kebaikan, tapi kita bisa untuk bekerja cerdas dengan cara apa? Dengan cara mengajak kepada kebaikan itu. Jadi harus kita pahami, sehingga mengandalkan kebaikan diri kita sendiri mungkin kita akan kurang. Nah, bagaimana caranya kalau kita bisa berbuat bahkan tidur itu kita nggak ngapa-ngapain tapi terus menerus ada kebaikan yang mengalir pada diri kita, itu bagaimana caranya? Ya itulah dengan cara mengajak kepada kebaikan itu, menyeru kepada Allah itu. Ini enten sangat masya Allah, sangat masya Allah. Jadi bagi seorang ustaz mawon sing wonten nggih, tapi kita semua yang memiliki ilmu, kita amalkan ilmu ini. Para jemaah, kita lanjut hadis ini sudah berkali-kali begitu. Hadis nomor 4832. Ini masalah kita zikir, doa, taubat dan istighfar. An-Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah azza wa jalla yaqul ana inda dhanni abdi bi, aku itu menurut prasangka hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. In dzakarni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku di dalam jiwanya, aku akan mengingat di dalam jiwaku. Wa in dzakarni fi mala dzakartuhu fi malaihum khairun minhum, dan jika dia mengingatku di satu majelis, maka aku mengingatnya di dalam satu majelis yang lebih baik dari majelis mereka. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu
jika dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu tepat. Wa in taqarrabu dira'at, dan jika dia mendekat kepadaku satu tepat, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan jika dia atani yamsi, dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya harwala, dengan berlari anak. Para jamaah, hadis ini adalah hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi di mana seorang hamba itu harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Ini anjuran secara umum ya, anak yang badani abdi. Jadi kalau kita itu berprasangka kepada Allah, maka berprasangkalah yang baik-baik. Karena Allah itu boten mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Jadi seorang mukmin itu dia harus senantiasa seperti itu hatinya. Jangan pernah sekalipun kita berburuk sangka. Bisa jadi nanti itu tenang. Lah yang berburuk sangka kepada Allah, boten oleh, boten pantas. Allah dikai suudon itu ya, tidak bisa. Jadi ini harus kita tanamkan ke dalam hati kita pada zaman ini masalah hati ya. Dan hati itu betul gampang memang, karena manusia itu cenderungnya kan kurang. Tiga isak ini saya kurang, tiga isak ini saya kurang. Terus jalur isak piro. Akhirnya apa? Kita tidak mau berhusnudzon kepada Allah. Sementara syariat memerintahkan kita untuk berhusnudzon. Wis apa yang terjadi pada diri kita bikin untuk berhusnudzon kepada Allah. Jangan pernah kita suudzon, berburuk sangka, yang itu tidak patut untuk kita lakukan sebagai manusia yang lemah. Dewi ini tidak perlu Allah. Semuanya apa yang terjadi juga karena Allah. Kalau kita suudzon sama Allah itu boten pantas. Boten syukuri barang. Gak tepat hati ini. Kemudian kita harus paham di sini wa ana mau kinayatuni. Indzakarni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ini adalah kaitannya dengan zikir ini. Di samping husnudzon kita harus senantiasa ingat Allah di dalam batin kita. Di dalam batin itu senantiasa eling tentang Allah. Karena kalau kita ingat kepada Allah, itu kan berarti Allah ingat kepada kita. Sebaliknya Pak Jamaah, kalau batin kita belum ingat Allah, ya jangan harap Allah juga akan ingat kita. Ini adalah matematika. Jadi kalau benar kepingin diiringi Allah, bahkan di dalam batin, bukan masalah Allah ini punya batin apa-apa. Tapi ini adalah penjelasan secara akal manusia kita. Terus pokoknya dengan dianjurkan untuk mengingat Allah di dalam batin, sehingga insya Allah Allah akan mengenal kita. Kemudian para jamaah ini diteruskan bahwa ketika ini keutamaan zikir berarti bahwa ketika kita ingat Allah di suatu majelis seperti ini, maka Allah pun akan mengingat kita di majelis yang lebih baik.
daripada majelis kita. Maksudnya diingat Allah apa di majelis para malaikat. Terus malaikat itu Allah memberikan pemberitahuan, ini loh si fulan. Terus ini kan majelis yang lebih baik dari majelis kita saat ini. Makanya menuntut ilmu di suatu majelis niku sangat luar biasa. Jenengan insya Allah niki diiringi oleh Allah, ya. Maksudnya disebut nama-nama kita di hadapan para malaikat itu. Masya Allah, ya, itu pentingnya. Masya Allah luar biasa. Ini fadilahnya keutamaan majelis ilmu itu disebut oleh Allah di majelis para malaikat. Wallahu a'lam bersama karena sudah saling, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan selepas bulan Ramadan kita bisa bertemu kembali, kemudian kita bisa berpuasa, bisa berpuasa di bulan Ramadan ini dan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Wa'alam maaf qali hadza wastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim wa billahi hidayah wa taufiq.